Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Semoga juga teman-teman bersama keluarga teman-teman baik-baik saja dan tetap semangat. Oh ya, buat teman-teman yang mudik ya, mau pergi untuk pulang kampung ya, untuk berlebaran bersama dengan keluarga, dengan handai tolan ya, kerabat yang ada di kampung teman-teman ya, bisa tiba dengan selamat, ya hati-hati di jalan, ya, dan biarlah Lebaran kali ini bisa mendapatkan sesuatu yang baik buat kita semua dan buat seluruh teman-teman. Jadi sekali lagi buat saya, tiba di tujuan dengan selamat dan hati-hati di jalan. Ya baik yang sudah pulang dari kemarin, hari ini ataupun besok mau pulang untuk berlebaran di kampung. Oke, kita bicara soal Miliano Yonathans, karena banyak yang mendm saya ya di kolom saya menanyakan, Bung Ropan tolong bagaimana update tentang Miliano Yonathans. Ini pemain 20 tahun yang konon ada isu rumors bahwa dia segera dinaturalisasi, memperkuat tim nasional Indonesia. Tentunya ini kabar bagus, karena kan sang ayah itu sudah terbang dari Belanda ke Indonesia, bahkan mungkin ikut menyaksikan pertandingan kita kemarin melawan Bahrain yang menang dengan 1-0, dan ayahnya sudah di Indonesia, di Jakarta. Rencana mungkin akan cari waktu ketemu dengan Ketua Umum PSSI, Pak Erick Thohir. Mungkin saja akan ada pembicaraan-pembicaraan ya mengenai masa depan Miliano Yonathans, karena kita tahu dia menjadi salah satu pemain yang diincar ya sudah sejak beberapa tahun terakhir. Karena dia masih muda, tentunya dia mempertimbangkan ini, tapi saya kira dengan ayahnya datang, dia bisa berubah pikiran dan memperkuat timnas kita, karena kita butuh seorang Miliano Yonathans. Ya, dia punya darah keturunan Indonesia dari Depok. Jadi ayahnya punya nenek, ya nenek dari ayahnya ini ayahnya bernama Dennis ya, Dennis Yonathans, biasa dipanggil ya, Bapak Deko. Nah, dia punya hubungan yang kuat tentunya dengan di Depok. Jadi ini anak Depok asli nih Miliano, kalau dia jadi merubah jadi warga negara Indonesia dan pengambilan sumpah. Dan kita menantikan itu teman-teman ya. Karena kalau dia datang, artinya lini serang kita, atau dia kan bisa bermain dari posisi sayap, bisa melebar bermain, itu bagus. Dan dia bisa posisi di kanan. Jadi Klopp, kalau ada Ragnar di kiri, Ole di depan, dan dia ada di kanan. Nah, opsi lain yang bisa dimainkan dengan kehadiran Miliano ini adalah gelandang serang. Jadi dia bisa berdiri di belakang Ole Romeni. Jadi bagus. Kalau kemarin kan itu Marcelino bermain di belakang ya. Bermain dengan posisi 3-4-2-1. Ole ada di depan, Ragnar Marcelino ada di belakang. Atau bisa diputar kalau memang Yonathans masuk ya, atau Miliano ini ada dua di depan, dia di belakang. Dia diberikan kebebasan bermain karena dia memang gelandang serang yang bagus. Dia bermain di Utrecht kan. Dia dari Vitesse. Kemudian karena bagus mainnya diambil oleh Utrecht di bulan Januari, 25 Januari 2025. Di bulan Januari 2025 dia masuk di Utrecht dari Vitesse. Di Vitesse dia menunjukkan saya kira perkembangan yang luar biasa. Pemain kelahiran 5 April 2004 ini dia membuat 11 gol, 4 assist dalam 19 penampilan dia. Kemudian dia berada, karena di klub Utrecht ini klubnya Ole Romeni. Dia masuk, Ole Romeni kemudian mengambil keputusan pindah ke Oxford United. Dan kita tahu bersama kan, Ole setelah diambil sumpah di KBRI di London, dia mencetak 2 gol secara back to back lawan Australia di Sydney tanggal 20 dan tanggal 25, kembali mencetak gol sematawayang dan membuat kita menang, mendapat 3 poin melawan Bahrain di GBK. Ole Romeni luar biasa memang. Debut dia yang bagus untuk bisa membuat 2 gol ya bersama dengan timnas. Dan kita mengharapkan ketika Miliano Yonathans ini ada, dia akan menambah kekuatan kita di posisi gelandang serang atau dibutuhkan bermain di kanan. Karena kita tahu juga di kanan bisa ada Eliano Reinders ya, yang kemarin juga dimainkan. Nah, kita akan menanti itu. Tentunya dengan kedatangan Miliano ini ya disukai ya oleh seorang pelatih seperti Patrick Kluivert, dan Kluivert kan sudah mendengar memang, walaupun dia kemarin tidak terpengaruh ketika mendengar bahwa Miliano akan kita ambil, ya semoga ya, ini semoga dia bisa datang dan kita mengurus semua
kepentingan, tapi semua terserah dari PSSI, dari Pak Erik yang melihat ini bagaimana tersedianya Miliano Yonatas, karena dia kalau ada itu dimainkan lawan Cina. Ya, lawan Cina dan lawan Jepang. Itu terjadi pada bulan Juni. Di antara tanggal 5 Juni dengan Cina di GBK dan juga tanggal 10 Juni melawan Jepang. Nah, melawan Cina ini kan krusial juga. Setelah kita menang melawan Bahrain, kita harus menang melawan Cina untuk mengunci tiket, paling tidak kita berada di posisi keempat. Kalau bukan di posisi ketiga, di empat. Kalau menang melawan Cina dengan 12 poin, saya pikir kita aman untuk bisa melaju sampai di Oktober depan dan bertarung di babak keempat bersama dengan entah di grup sebelah. Mungkin ada Oman, ada bisa Irak juga, ada Yordania. Ya, kesempatan itu bisa terbuka. Uni Emirat Arab, ada Qatar. Itu akan menjadi lawan-lawan kita. Memang semua berat-berat, tapi tidak mengapa, kita tidak perlu takut. Kita punya kedalaman skuad yang oke, apalagi dengan Miliano masuk. Mungkin aja selain Miliano ada beberapa nama lagi yang akan ikut, tapi untuk sementara nama yang santer beredar tentunya adalah Miliano, dan dia mungkin akan cepat diurus. Jadi sudah lengkap bagi Patrick Kluivert, ya, tidak pusing lagi untuk menentukan pemain, karena harus, kata Pak Ketua, harus lebih tebal ya kekuatan kita, sehingga ini yang membuat kita kalau cedera satu bisa ada satu yang pelapis. Nah, nanti melawan Cina nantinya kan, misalnya Marcelino nggak ada, kedatangan Miliano ini pas, ya tepat pada waktunya untuk mengisi posisi di depan. Kalau Martin Paes itu kan ada Emil Audero yang bisa menggantikan posisinya. Jadi memang ini sudah dihitung mungkin ya oleh PSSI untuk mendapatkan pemain-pemain biar kita lebih banyak. Lini serang perlu ditambah memang. Miliano masuk, siapa tahu dengan Mauro Silstra juga ikut di dalamnya, bisa tampil karena dia pemain nomor 9 juga, masih muda, dibutuhkan dan bisa dipakai dalam beberapa tahun, paling tidak bisa main 10 tahun di tim nasional kita. Dan Miliano ini selain di Utrecht, ya main di atas, memang dia belum bisa membuat gol dan assist, tapi dia juga dipakai di U21 di Utrecht. Ya, dan memang dia the rising star. Mengapa Utrecht ambil dia? Karena melihat potensi dia yang luar biasa di usia muda, dan dia bisa berkembang dengan baik. Semoga kedatangan dia bisa membuat starting 11 kita semakin oke, semakin mantap tentunya, dengan kehadiran Miliano untuk bermain bersama dengan Ole, mendukung, dan pasti Ole senang dengan kehadiran Miliano. Juga ada Ragnar di sana. Kita sudah punya gelandang kemarin, Joe Pelupesi, yang tampil mantap bersama dengan Tom Haye. Kita punya Calvin Verdong ya, yang kuat di kiri. Ada Kevin Dix yang bisa bermain di fullback kanan. Oke, Justin Hapner, Rizky Ridho di belakang membentuk 3 benteng yang kuat bersama dengan El Capitano Jay Ises, dan kita punya kiper yang oke. Selain dari Paes, kita punya Emil, dan Emil juga kita akan tunggu bagaimana debut dia di GBK melawan Cina. Oke, dengan saya Bung Ropan berbicara, semoga cepat ya, kita tunggu tentang kedatangan Miliano Yonatas. Ciao.